Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natasha Putri Dia. Saya ingin membuat tugas di luar kelas yang ke-24, yaitu temanya tentang materi kurikulum tulis. Yang A yaitu mengenai modul T1A atau tulis 1A. Pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A atau T1A? Untuk syaratnya untuk syarat dari modul tulis 1A itu tidak ada syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul ini. Artinya, modul tulis 1A ini boleh diberikan langsung kepada anak. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Untuk tujuan utamanya yaitu agar motivator dan anak bahagia bermain modul tulis 1A serta anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang minat menulisnya. Sedangkan untuk tujuan khususnya, anak tersebut dapat terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah sesuai dengan konsep dasar menulis. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Cara yang kita lakukan untuk memberikan modul tulis 1A yaitu yang pertama, kami sebagai motivator harus mengajak anak untuk berdialog umum. Kemudian, yang kedua, kami sebagai motivator harus mengajak anak untuk menyambung titik-titik dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, kami sebagai motivator juga harus membimbing dan mencontohkan dalam menyambung titik-titik sambil berdialog bimba. Lalu yang keempat, dalam satu lembar modul tulis itu tidak harus diselesaikan secara langsung karena yang utamanya adalah prosesnya. Lalu yang kelima, kami sebagai motivator harus selalu memberikan reward dan apresiasi kepada anak ketika anak tersebut sudah selesai ataupun berhasil mengerjakan modul tulis 1A. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi dari anak tersebut, kemudian memastikan anak tersebut tertarik sehingga anak dapat senang, antusias dan semangat saat bermain modul tulis 1A. Lalu sedangkan untuk cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu memperhatikan saat anak tersebut menulis, lalu memastikan anak tersebut dapat menulis dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A adalah tahap modul tulis 1B. Kemudian yang B mengenai modul tulis 1B. Pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 1B itu ada dua, yaitu yang pertama, anak harus sudah terampil modul tulis 1A atau bisa disebut itu terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, anak sudah harus terampil dalam mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O atau HF A, I, U, E, O. Pertanyaan kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B. Untuk tujuan utamanya yaitu kami sebagai motivator dan anak sudah bahagia bermain modul tulis 1B serta anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang minat menulisnya. Sedangkan untuk tujuan khususnya, anak tersebut dapat terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B. Yang pertama, kami sebagai motivator harus mengajak anak tersebut untuk berdialog. Kemudian yang kedua, kami sebagai motivator juga harus mengajak anak untuk menunjuk sambil menyebutkan huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan, lalu membimbing anak tersebut menulis sambil memberikan penekanan huruf simbol A, I, U, E, O yang akan
dikenalkan. Kemudian cara yang ketiga yaitu dalam satu lembar modul tulis itu tidak harus diselesaikan secara langsung, karena utama dari modul ini yaitu prosesnya. Kemudian yang keempat, kami sebagai motivator harus selalu memberikan reward dan apresiasi kepada anak ketika anak tersebut sudah selesai ataupun berhasil mengerjakan modul tulis 1B. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B. Untuk cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak, lalu memastikan anak tersebut sudah tertarik sehingga anak dapat senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 1B. Sedangkan untuk cara evaluasi tujuan khususnya yaitu memperhatikan anak tersebut pada saat menulis sehingga anak tersebut sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, O dengan konsep yang benar. Pertanyaan kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B adalah tahap modul tulis 2. Lalu yang C mengenai modul tulis 2. Pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 2 kepada anak yaitu anak dapat mampu modul tulis 1B. Lalu pertanyaan kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Untuk tujuan utamanya yaitu kami sebagai motivator dan anak dapat bahagia bermain modul tulis 2, serta anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang minat menulisnya. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yaitu agar anak dapat terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Yang pertama yaitu dengan cara melatih anak untuk menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan cara menyambungkan titik-titik. Kemudian yang kedua, kami juga sebagai motivator juga harus mengawali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenal oleh anak agar anak tersebut dapat tertarik. Kemudian yang ketiga, kami juga harus mengajak anak untuk berdialog dengan dialog umum menggunakan gambar sebagai tema dialognya. Kemudian yang keempat, kami juga harus mengajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan anak tersebut dapat menulis dengan konsep yang benar. Lalu yang kelima, kami sebagai motivator juga harus selalu memberikan reward dan apresiasi kepada anak tersebut ketika anak tersebut sudah selesai ataupun berhasil mengerjakan modul tulis 2 tersebut. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Untuk cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah kami sebagai motivator harus memperhatikan sikap dan ekspresi dari anak tersebut. Jadi kami harus memastikan anak tersebut sudah tertarik sehingga anak tersebut dapat senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 2. Kemudian untuk cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah kami harus memperhatikan saat anak tersebut menulis, lalu memastikan juga anak tersebut sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Kemudian pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Tahap selanjutnya setelah modul tulis 2 adalah tahap modul tulis 4. Yang D yaitu mengenai modul tulis 4. Pertanyaan pertamanya yaitu apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 4 itu ada 2. Yang pertama, anak harus sudah terampil
dalam modul tulis 2. Kemudian yang kedua, anak sudah harus terampil dalam modul baca 1A atau baca 1B. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Untuk tujuan utamanya yaitu agar motivator dan anak dapat bahagia bermain modul tulis 4. Kemudian anak juga dapat bertumbuh dan berkembang minat menulisnya. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Cara kami memberikan modul tulis 4 yaitu yang pertama, pada modul ini kami sebagai motivator harus memberikan anak latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan cara menyambungkan titik-titik. Kemudian yang kedua, kami sebagai motivator harus memperhatikan tujuan di modul baca 1A atau modul baca 1B, apakah sudah terpenuhi atau belum, sehingga jika modul tersebut sudah terpenuhi, anak dapat paham dengan kata yang akan ditulis agar kegiatan menulis itu semakin menyenangkan. Kemudian yang ketiga, kami sebagai motivator juga harus mengawali dengan berdiagram. Kemudian mengajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Kemudian yang keempat, dalam satu lembar modul tulis itu tidak harus diselesaikan semua, karena yang jadi utamanya adalah prosesnya. Kemudian yang kelima, kami sebagai motivator juga harus selalu memberikan reward dan apresiasi kepada anak tersebut ketika anak tersebut sudah selesai ataupun berhasil mengerjakan modul tulis 4 tersebut. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Untuk cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu kami harus memperhatikan sikap dan ekspresi dari anak tersebut, lalu memastikan anak tersebut sudah tertarik sehingga anak dapat senang, antusias dan semangat saat bermain modul tulis 4 tersebut. Kemudian cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu dengan memperhatikan saat anak tersebut menulis, sehingga anak tersebut dapat mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul tulis 4. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Tahap selanjutnya setelah modul tulis 4 adalah modul tulis 6 atau modul T6.